أكبر الله أكبر. Saya nggak khusyuk. Allah juga udah tahu kita nggak khusyuk sholat. Sekarang nggak khusyuk tidak sholat. Nggak khusyuk dalam sholat. Bagusan mana? Bagusan nggak khusyuk dalam sholat ya. Maaf, ini saya tidak mengatakan sholat tidak khusyuk itu baik. Tapi kalau kita udah mulai sholat, itu Allah udah lihat. Ini si hamba wudhu. Ini si hamba sambil nangis. Ya Allah, gini-gini amat hidup ini. Allahu Akbar. Itu lumayan daripada nangis tanpa sholat. Ini serius hadirin. Bukan karena saya pengalaman, tapi kurang lebih begitulah hadirin. Kadang aduh ujian berat dalam gitu. Ke siapa sekarang? Ngomong ke orang, orang nggak ada yang bisa dipercaya. Sekali kita ngomong sama dia, dia ngomong kemana-mana. Dan dia boro-boro menyelesaikan masalah, karena dia tuh sumber masalah. Hati-hati yang suka curhat ya. Curhat ke orang tuh masalah, membuat dia ngomong kemana-mana. Kalau kita curhat ke orang, dia akan masuk dalam kehidupan kita. Pasti ikut campur terus. Curhat ke Allah sambil nangis di kamar. Udah, nggak usah segala diomongin, nggak usah nelpon sana, nelpon sini, broadcast ini, broadcast itu. Udah, ambil wudhu, sholat, Allahu Akbar. Maaf ya Allah, saya kurang khusyuk nih, lagi sedih. Ya, Allah juga udah tahu lah. Kita kan ilmunya beda-beda, tingkatan iman kita juga beda-beda. Pemahaman kita terhadap sholat juga masih beda-beda, benar? Allah udah tahulah kita ini orang awam, orang yang Allah udah tahu. Tapi Allah sangat menghargai. Ini dalam awamnya aja mau sholat. Itu kan sudah fadkuruni adkurkum. Allah tuh bikin reda hati itu. Allah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mulai enak, sujud enak, diganti oleh Allah tuh jadi nikmat. Nanti tinggal dibuka oleh Allah hikmah. Oh, bahwa ini tuh adalah untuk penggugur dosa. Oh iya, saya banyak dosa. Tenang. Ya seperti yang dioperasi, diambil apa tuh rahimnya, nangis luar biasa. Saya tuh udah telat nikah, udah telat hamil. Giliran hamil rahim saya dicopot, tidak ada harapan, aku nangis. Saya nggak boleh motong kalau lagi nangis ya. Dengerin aja. Gimana ya nasib saya? Jadi yang diambil oleh dokter rahim, rahim. Ya. Kalau jantung, alhamdulillah kalau jantung saya normal. Paru-paru, wah di ronsen baik semuanya. Saraf tulang, oh itu normal semua. Ginjal semua normal. Saraf otak, oh pikiran saya normal. Jadi alhamdulillah ya, hanya rahim aja, alhamdulillah semua. Pulang aja. Jadi salah fokus dia tuh. Fokusnya kepada yang nggak ada. Yang ada nggak disyukurin. Beneran ini hadirin. Itu ketemu ini siapa yang ngatur? Dia tidak berhasil untuk tenang, tapi dia minta tolong ke Allah. Digerakkan aja ketemu dengan seseorang, diatur saja orang ini bisa ngomong. Kalau nggak dibuka hikmah, kan bisa lewat orang lain. Apa ini kebetulan? Oh, tidak ada yang kebetulan. Makanya kalau kita udah masrahkan urusan ke Allah, nanti jalan semuanya. Hati butuh tenang, Allah yang kasih tenang. Pikiran butuh jernih, ide, gagasan, Allah yang kasih ide. Ini otak milik Allah. Semua ide gagasan tuh yang benar baik dari Allah. Kita perlu jawaban yang lebih dimengerti. Buku, Allah tahu kita harus baca buku. Nanti ada yang ngasih bukunya. Tiba-tiba lihat YouTube, ini cocok dengan keinginan saya, nggak nyangka. Nggak ada yang nyangka, ada Allah yang ngatur. Ini kebetulan ceramah ini cocok dengan saya. Ada yang ngomong gitu nggak sekarang? Allah tahu saudara lagi banyak masalah, makanya pura-pura ada Instagram, kita kesana itu teh Allah yang ngatur. Ya Allah,
Ini jawaban tepat sekali. Siapa tuh amazing kan? Kok tahu masalah saya? Nggak tahu karena saya juga banyak masalah ya. Kenapa begitu menjiwai? Ya kan saya menjiwai diri saya, hadirin. Jadi begitulah hadirin sekalian. Pokoknya mas sholat, sedih sholat, sakit hati sholat, ingin sesuatu sholat, ingat dosa sholat. Pokoknya apapun jadikan sholat itu senjatanya. Kenapa? Karena nggak ada zikir yang komplit seperti sholat. Udah wudu, ngadep kiblat, pakai takbir, ada tahmid, ada baca Quran, ada Fatihah, benar? Ada surat-surat Quran, ada tasbih, ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Ini doa yang enggak ada tandingannya kalau menurut kelengkapannya. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Dua ini enggak ada, kita celaka hadirin. Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Doa Nabi Adam tuh ya. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Pada rahmat Allah itulah yang menyelamatkan kita, bukan amal ya. Amal itu mengundang rahmat yang menyelamatkan. Yang ketiga, wajburni, cukupi. Ini cukupi. Yang keempat, warfa'ni, angkat derajat. Angkat derajat itu ahli takwa hadirin. Tidak harus bergelar semua, habis sholat jadi profesor semua, enggak ya. Tapi kalau Allah udah ngangkat derajat seseorang, walaupun kerjaannya dianggap rendah secara duniawi, tetap dia terhormat. Warfa'ni, warzukni, ini minta beri saya rezeki yang halal, barokah, jangan kena yang haram, jangan kena yang subhat. Lalu wah dini, tuntun saya ya Allah, tuntun. Kita perlu petunjuk dalam hal apapun. Harusnya saudara kesini doa nih, karena Allah tahu siapa yang ceramah ini. Ya Allah, Engkau tahu kan siapa si Agim. Jangan ngomong gitu, Allah udah tahu ya. Seandainya ceramahnya benar, bisa membuat kami kenal padamu, bisa membuat kami dekat padamu, mudahkan. Tolong ya Allah, tuntun tuh makhluk persorban itu, supaya ngomongnya benar. Jangan-jangan udah capek, udah naik ojek ke sini ngomong gak bener kan kami rugi. Gak usah ngomong gitu hadirin, gak sopan bisanya. Tinggal ya Allah dini, wa'afini, sehat kan. Minta diberi sehat wal afiat. Afini itu sehat wal afiat. Ada sehat, ada afiat. Orang sehat belum tentu afiat. Banyak yang mulutnya sehat, malah tukang ngebohong, tidak afiat. Mulut yang sehat wal afiat itu ya sehat, ya zikir. Sehat yang jadi taat. Yang terakhir, wa'fi. Apa? Wa'fu anni, maafkan. Al-afu itu seperti Allah, maaf, maha pemaaf. Saudara dengar doa yang paling dahsyat di Lailatul Qadar? Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal begitu banyak, tapi ternyata di malam Lailatul Qadar itu minta kemaafan Allah. Nah, al-afu itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis semuanya. Nah, dosa itu kayak gitu. Kalau kena kemaafan Allah, dicabut habis, kan ada yang ditutup, ada yang ditimbun, ada yang dihapus, ada yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini doa ada pada wassalat. Mau nggak dosanya dihabiskan sama sekali sampai ke akar-akarnya? Itu ada. Sayang kita jarang pakai doa itu ya. Itu kan doa yang paling tidak khusyuk, benar? Oh iya, kita kan sujud. Allah balap itu hadirin. Antara sujud dengan sujud seperti
Allah balapan itu. Kita aja ngomong minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Tolong ibu saya minta makan, minta makan sekarang gol. Dikepret hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu, hamba-hamba yang berhati bersih, hamba-hamba yang berakhlakul karimah, hamba yang kau akhirkan dengan husnul khotimah dan kau kumpulkan menjadi ahlul jannah. Ya Allah, catatkan majlis ini majlis penuh ampunanmu, penuh curahan rahmatmu, penuh keberkahan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sayyidina Muhammad. Hadirin, di Jakarta ini ada kajian di Istiqlal, di Masjid Bank Indonesia, di Masjid Al-Latif, dan Masjid Darut Tauhid ini. Ini pengajian yang saya harapkan lebih cair ya. Kalau di Istiqlal sangat banyak, di BI banyak, di sini ya segini-gini saja ya. Kita mengkaji tetap Asmaul Husna. Apa kabar? Ada yang baru pertama kali ke sini? The first time. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan terlalu banyak ngajak orang ya kita. Kadang-kadang saya ingin menikmati jamaah yang tidak terlalu banyak supaya bisa lebih saling mengenal. Kita akan membahas asma Allah. Allah yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Sehubungan dengan dolar naik, banyak yang tertekan. Pada saat yang sama minyak turun. Itu banyak yang stres dengan minyak turun. Minyak naik stres, minyak turun stres. Dolar naik stres. BBM naik stres. BBM tidak dibalas, lebih stres lagi. Apalagi sudah R ya. Sama WA juga sudah contreng 2 biru. Di atasnya ada online. Oh itu nyelek ya. Kita harus tahu ilmu penting sekali ya. Kata Imam Ali, aku sudah mengalami banyak kepahitan. Dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Itu tuh. Mengharap BBM dibalas, mengharap WA dibalas, itu tuh nyelekit. Salah sendiri. Hidup ini pilihan. Mau milih lapang atau sempit, ini ilmunya. Asma yang kita bahas Al-Qabid dan Al-Basito. Suatu saat Rasulullah, artinya yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Suatu saat dari Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad, harga barang-barang semakin mahal pada masa Rasulullah. Orang-orang berkata, wahai Rasul, sekiranya engkau yang mengatur harga itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha pencipta, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha pemberi rizki,
Maha pengatur harga, dan sungguh aku berharap dapat berjumpa dengan Allah, dan tiada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezoliman yang pernah aku perbuat kepadanya dalam hal darah, tidak juga harta. Jadi tidak ada harga yang naik turun kecuali dengan izin Allah. Benar ada yang menimbun, ada yang berspekulan, tapi itu urusan dosa dia. Perkara naik turun, Allah lah yang mengizinkan. Dan semuanya pasti ada hikmah. Tuhan kita bukan harga, Tuhan kita adalah Allah. Mau naik mau turun juga tetap saja yang menjamin adalah Allah. Dari dulu juga bensin naik, saudara hidup. Benar? Berkali-kali barang-barang naik, tetap saja makan. Maaf, Pak. Benar, Pak? Masih minum? Masih berteduh? Masih berpakaian? Padahal barang-barang naik. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Bukannya sibuk bersyukur, malah sibuk memikirkan yang tidak ada.